Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febriananda Seisi dari Fakultas Pertanian, Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB Angkatan 57, NIM A24012011136. Dalam video ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada mata kuliah Responsi Agama Islam PPKU IPB, karena dalam video ini saya bisa berbagi ilmu dalam video dakwah kreatif ini. Dalam video ini saya ingin menyampaikan materi tentang kesetaraan gender dalam sudut pandang Islam. Apa yaitu kesetaraan gender dalam sudut pandang Islam? Oke, dalam video ini saya ingin membagi materi tersebut ke dalam 3 submateri. Apa aja yaitu? Yuk simak video berikut ini. Subtopik yang pertama yaitu apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah keadaan di mana baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa dibeda-bedakan dari sisi yang tidak dapat diubah atau lahiriah dari orang tersebut. Dalam hal ini terdapat catatan yaitu hak dan kewajiban yang dilakukan tidak berkaitan dengan status gender orang tersebut. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau misalnya dalam dunia kerja, jabatan, posisi atau bahkan gaji sekalipun seharusnya perempuan tidak dibedakan hanya karena faktor gendernya saja. Loh kan wajar kalau gajinya beda dengan laki-laki karena kan laki-laki menafkahi perempuan. Iya, memang benar kalau laki-laki itu menafkahi perempuan. Tetapi kalau saya tanya balik nih misalnya, kenapa sih perempuan mesti sekolah? Udahlah, perempuan gak usah sekolah aja, toh juga nanti perempuannya malah jadi lebih pintar, terus nanti perempuan malah jadi mendominasi dunia kerja dan punya gaji yang lebih besar. Gimana tuh? Jadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari permasalahan ini? Yap, sesungguhnya Allah merupakan zat maha pemberi rezeki. Tidak akan tertukar rezeki kita dengan rezeki orang lain, seperti firman-Nya dalam surat Hud ayat 6 berikut ini. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Oleh karena itu jangan takut, uang bukanlah semata-mata hal yang paling kita cari di dunia ini, melainkan yang kita cari adalah ridha Allah dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, ingat bahwa apabila kita ingin meraih kesuksesan seperti keberhasilan kita dalam dunia kerja, maka kita tidak akan mendapatkannya secara cuma-cuma, tetapi kita akan mendapatkannya melalui usaha yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti ayat Allah dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 11, yang berbunyi sebagai berikut. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Di muka, di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya, Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-sekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, lanjut kita akan masuk ke subtopik yang kedua. Apa itu subtopik yang kedua? Nah, subtopik yang kedua ini adalah bagaimana Allah menjaga kesetaraan gender di antara umat manusia. Begini teman-teman, jadi Allah itu memberikan kasih sayang dan kesamarataan bagi umat manusia. Namun Allah juga memberikan perbedaan di antara kita semua. Loh, bagaimana itu maksudnya? Tadi katanya sayang. Iya teman-teman, Allah memang sayang kepada kita, tapi Allah juga menghendaki adanya perbedaan karena hal tersebut telah menjadi ketetapan Allah. Ayo buka Qurannya, Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Allah memang terkadang membeda-bedakan umatnya, tapi perlu kita ingat bahwa yang Allah bedakan adalah tentang takdir mubram kita. Takdir mubram adalah takdir yang sudah menjadi ketetapan Allah untuk kita dan tidak dapat diubah lagi oleh apapun. Hal-hal yang telah menjadi ketetapan Allah ini dinamakan kodrat. Kodrat biasanya berkaitan dengan takdir mubram seperti jenis kelamin manusia. Dengan adanya kodrat ini, maka akan tercipta batasan-batasan antara kesetaraan laki-laki dan perempuan. Ya, kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan harus sama. Akan tetapi hal-hal yang berkaitan dengan faktor fisik dan jenis kelamin tentu tidak bisa disamakan. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam definisi pada awal video ini teman-teman. Hal ini dapat dianalogikan dengan volume paru-paru laki-laki dan perempuan yang berbeda.
Maka demikian, perempuan dan laki-laki tentu tidak pernah saling dilombakan dalam pertandingan lomba lari misalnya, karena perbedaan fisik tersebut. Selain dari faktor organ tubuh, gender juga mempengaruhi beberapa posisi dalam Islam, seperti posisi laki-laki yang menjadi pemimpin rumah tangga dan imam dalam sholat. Tidak boleh dalam situasi apapun perempuan dalam sholat berjamaah berada di depan laki-laki atau menjadi imam, kecuali dalam sholat jamaah tersebut hanya diikuti oleh perempuan saja. Selain itu, dalam pembagian harta waris dalam Islam, anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lebih besar daripada anak perempuan. Mengapa demikian? Hal ini karena laki-laki akan menjadi tulang punggung keluarga sehingga harus menafkahi keluarganya tersebut. Berbeda dengan perempuan yang akan dinafkahi oleh suaminya sendiri. Tapi kan tidak adil dong, kok jadi perbedaan gender lagi sih? Teman-teman, dalam pembagian harta waris tidak mengenal yang namanya persaingan kemampuan maupun jabatan seperti dalam dunia kerja. Hal inilah yang menjadikan hukum waris dilihat berdasarkan faktor kodrat dan posisi ahli waris tersebut dalam pertalian keluarga dan sanak saudara orang yang telah wafat tersebut. Mengapa dalam dunia kerja rasanya tidak adil apabila perempuan tidak dapat menduduki jabatan tertentu hanya karena faktor gender? Hal ini karena dalam dunia kerja terdapat juga faktor persaingan kemampuan yang tentu saja dapat berubah dan dikembangkan karena termasuk ke dalam takdir yang dapat diubah atau mualaf dan bukan berkaitan dengan gender seseorang. Oke, jelas kita masuk ke dalam subtopik yang terakhir nih, yaitu mari kita saling menyayangi sesama saudara. Yuk, sekarang kita hilangkan pemikiran-pemikiran dan stigma negatif tentang gender yang ada di masyarakat. Mari kita teman-teman akhwat dan teman-teman ikhwan saling menghargai dan menghormati sebagai sesama umat Islam. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaiki hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah teman-teman, kalau seandainya kita bisa selalu sayang terhadap orang yang selalu ada di pikiran dan hati kita ini, jadi mengapa kita tidak bisa menyayangi kepada saudara kita sendiri? Oke, sekian video dakwah dari saya. Nama saya Febriana Desiaisi dari kelas ST14. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.